Sidang pertama Dewan Perdamaian Donald Trump berubah jadi ancaman perang besar. Donald Trump menyatakan Iran diberi waktu 10 hari untuk menerima kesepakatan nuklir. Jika tidak, Amerika Serikat akan melancarkan serangan militer dan rezim Teheran akan berakhir. Pada saat yang sama, Donald Trump banyak berbicara tentang betapa indahnya wilayah Gaza di planet ini setelah dia memulihkannya. Donald Trump mengalokasikan 10 miliar dolar untuk pemulihan wilayah itu dan beberapa negara setuju mengirim pasukan ke Gaza demi stabilitas. Perlu dicatat, militan Harakat Al-Muqawamah Al-Islamiyah belum mulai melakukan pelucutan senjata seperti disyaratkan perjanjian damai. Secara keseluruhan, perkiraan biaya rekonstruksi wilayah Gaza setelah 2 tahun perang yang menghancurkan mencapai 70 miliar dolar. Dalam edisi ini, kita akan membahas hasil awal dari Dewan Perdamaian Perdana Donald Trump. Nama saya Alexei Pichi. Mari kita bahas topik ini bersama. Sebelum mulai, silakan subscribe, like, dan komentari video ini. Ikuti juga saluran Telegram saya, Pichi News, lewat tautan di deskripsi. Saya rasa kita harus tersenyum. Banyak hal baik, banyak hal baik. Terima kasih, ya. Semua orang suka musiknya. Ya, itu lagu dan musik yang bagus. Begitulah awal Dewan Perdamaian pertama Donald Trump. Itu tampak aneh, lucu, dan teatrikal karena semua orang tersenyum dipaksakan dan pura-pura mendukung Donald Trump saat dia bertanya apakah mereka suka musiknya. Namun dalam episode ini saya tidak akan membahas para peserta konferensi tingkat tinggi suasana umum dan sebagainya, melainkan akan fokus pada hal-hal yang lebih spesifik. Hampir semua media dunia memberitakan bahwa di konferensi tingkat tinggi perdamaian Donald Trump mengancam Iran dengan perang. Terdengar cukup puitis ya, Presiden Amerika Serikat memperingatkan Iran bahwa negara itu harus membuat kesepakatan terkait program nuklirnya dengan mengancam akan ada konsekuensi yang sangat buruk jika tidak dan menetapkan batas waktu 10-15 hari. Teheran membalas dengan ancaman akan menyerang pangkalan-pangkalan Amerika di kawasan tersebut jika mereka diserang. Trump menyatakan negosiasi dengan Iran berjalan baik, namun ia menuntut Teheran membuat kesepakatan penuh. Trump menyebut serangan udara Amerika Serikat Juni lalu dan mengatakan Washington mungkin harus bertindak lebih jauh atau mungkin tidak. Kutipan, Anda mungkin akan tahu dalam 10 hari. Saya pikir waktu itu sudah cukup, 10-15 hari sebenarnya adalah batas maksimalnya. Pada saat yang sama, dalam surat kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres, Teheran menyampaikan bahwa mereka tidak akan memulai perang, namun memperingatkan akan memberikan respons yang tegas dan sepadan dalam kerangka hak membela diri jika terjadi agresi militer terhadap Iran. Saya akan mengutip surat dari Teheran. Seluruh pangkalan, fasilitas, dan aset musuh di wilayah itu jadi target sah. Amerika Serikat akan bertanggung jawab penuh atas semua konsekuensi yang tak terduga dan tak terkendali. Namun, fokus utama konferensi tingkat tinggi perdamaian tetap jalur Gaza, alasan utama diadakannya konferensi tingkat tinggi ini. Jadi, pada sidang pertama Dewan Perdamaian dijanjikan akan diberikan 10 miliar dolar dari Amerika Serikat serta 7 miliar dolar sebagai dana tambahan untuk bantuan dan pemulihan Gaza. Paket langkah-langkah tersebut juga mencakup rencana pengerahan ribuan tentara dan polisi untuk membentuk organisasi keamanan baru di Enclave. Namun, karena gencatan senjata masih rapuh, keberhasilan tergantung kesiapan Harakat Al-Muqawamah Al-Islamiyah melucuti senjata dan Israel mendukung pemerintahan baru di Gaza, serta menarik pasukannya secara bertahap. Dalam pertemuan Dewan Perdamaian, lebih dari 20 pemimpin atau menteri luar negeri negara anggota hadir bersama Trump. Selain 10 miliar dolar yang dijanjikan Trump kepada Dewan Direksi. Perlu diketahui, 10 miliar dolar itu baru dijanjikan dan masih menunggu persetujuan Kongres. Selain itu, 7 miliar dolar lagi dijanjikan untuk Gaza, sebagian besar dari negara-negara Teluk Persia. Uang ini akan ditransfer ke rekening khusus Bank Dunia. Dalam pidatonya, Trump mengatakan Perserikatan Bangsa-Bangsa berjanji mengumpulkan tambahan 2 miliar dolar untuk bantuan kemanusiaan. Jepang akan mengadakan konferensi donor Asia untuk mengumpulkan dana tambahan. Bahkan Federation International The Football Association akan mengalokasikan 75 juta dolar untuk proyek sepak bola di jalur Gaza. Namun secara keseluruhan, menurut perkiraan Perserikatan Bangsa-Bangsa dibutuhkan 70 miliar dolar untuk membangun kembali Gaza. Dana sudah mulai dikumpulkan, itu hal baik.
Rencana awal rekonstruksi telah dipresentasikan di pertemuan Dewan Perdamaian. Tujuannya adalah untuk memulai dari kota Arafah di selatan jalur Gaza, membangunnya kembali, lalu terus bergerak ke arah lain. Namun, Arafah hingga kini masih dikendalikan militer Israel. Beberapa negara Muslim dan Arab seperti Indonesia, Kazakhstan, Maroko, Kosovo, dan Albania sepakat mengirim pasukan dan polisi sebagai bagian dari pasukan internasional untuk stabilisasi di Gaza dalam beberapa bulan ke depan. Pada akhirnya, jumlah pasukan keamanan akan mencapai 20.000 personel dalam 5 brigade yang masing-masing akan ditempatkan di wilayah Gaza yang berbeda, dimulai dari Rafah di selatan lalu diperluas. Selain itu, dalam waktu dekat akan dibentuk kepolisian Palestina yang baru dengan tujuan melatih 5.000 personel dalam 2 bulan ke depan dan pada akhirnya meningkatkan jumlah polisi menjadi 12.000 orang. Menariknya, perekrutan telah dimulai baru-baru ini dan 2.000 warga Palestina sudah melamar. Mesir dan Yordania menyatakan bahwa mereka akan melatih polisi baru ini di wilayah mereka. Namun, masalahnya Hamas belum dibubarkan hingga kini, sehingga semua rencana ini terdengar bagus dan menjanjikan, tapi Hamas tetap ada. Trump dalam pidatonya menyatakan yakin Hamas akan melucuti senjata, namun jika tidak akan ada konsekuensi. Namun diketahui bahwa Amerika Serikat dan mediator lainnya seperti Turki, Qatar, dan Mesir telah menyepakati kerangka kerja untuk proses demilitarisasi. Keempat negara ini akan menangani pelucutan senjata Hamas, namun tampaknya Hamas belum siap menyerahkan senjatanya. Segera setelah sidang Dewan Perdamaian, Hamas mengeluarkan pernyataan yang menuduh Israel melanggar rezim gencatan senjata dan menyerukan kepada anggota Dewan Perdamaian untuk menanggung seluruh tanggung jawab kepada Israel. Katanya, perjanjian damai telah gagal, Israel diduga melanggar rezim gencatan senjata, sehingga Hamas dalam kerangka perjanjian damai ini tidak berkewajiban untuk melucuti senjata. Begitulah semua kesepakatan itu. Namun demikian, Trump bahkan menunjukkan sebuah video yang memodelkan masa depan jalur Gaza. Kembali ke kelas dengan kurikulum yang mengedepankan toleransi, martabat, dan perdamaian. Tujuan kami pada tahun ketiga, Rafah sepenuhnya dibangun kembali, pengangguran ditekan, dan Gaza terhubung ke dunia melalui gerbang Abrahamik, menghubungkannya dengan Mesir, Israel, Yordania, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan meluas ke India serta Eropa. Dalam 10 tahun, Gaza akan punya pemerintahan sendiri, terintegrasi di kawasan dengan industri maju dan perumahan untuk semua. Inilah kerangka bagi Gaza yang aman, makmur, dan damai. Saya akan menulis beberapa poin, silakan tulis pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar isu ini. Langganan saluran ini, klik lonceng dan like jika menurut Anda isu ini menarik dan bermanfaat. Anda dapat mendukung kerja saluran YouTube ini secara finansial dengan donasi atau langganan berbayar menggunakan tautan dan persyaratan yang ada di deskripsi video ini. Saya akan sangat berterima kasih atas dukungan Anda sekecil apapun. Jaga diri, sampai jumpa semua.